agama seperti apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu agama yang memiliki 3 pilar. Seperti tripod memiliki 3 kaki, seperti bemo memiliki 3 ban. Kita naik bemo, ban sebelah lepas, gimana? Tuh. Kita lagi syuting, tripod kakinya patah, gimana? Begitu juga agama. Dalam agama ini seseorang akan sempurna agamanya ketika dia ditopang oleh 3 pilar. Yang pertama adalah Islam, pilar yang kedua adalah iman, dan pilar yang ketiga adalah ihsan. Ada berapa? Yang pertama, kedua, tiga. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun ihsan? Wah, hebat. Saya selama ini sering tanya di pengajian majelis taklim ibu-ibu, ya, baik itu PKK dan yang lain, nggak pada bisa jawab. Ini bisa jawab semua, luar biasa. Tepuk tangan buat satu-satunya iman. Mudah-mudahan jadi hafidhah, jadi alimah, ada yang jadi profesor, jadi dokter, jadi pejabat, jadi bunyai. Oh, kita mulia Bu, jadi bunyai. Iya. Hanya kalau ingin nyari bunyai, datang kepada pesantren Nurul Iman. Rukun ihsan itu ada 1, rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 1, 6, 5. Kalau Bapak Ibu main ke Jakarta di jalan Simatupang itu ada gedung pinggir jalan, namanya gedung 165. Hari ini banyak di antara umat Islam yang hanya kenal dan familiar dengan Islam dan iman, tapi tidak banyak yang kenal dengan ihsan. Ada tokoh masyarakat disuruh nyambut pengajian sambutan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka Isra dan Mi'raj. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kenikmatan iman dan ihsannya disebut gak? Ihsannya sebut gak? Kenapa? Nggak tahu, nggak familiar. Padahal ihsan ini salah satu rukun atau pilar daripada agama, cuma kurang familiar. Kita teruskan. Agama ya memiliki rukun, yaitu rukun Islam. Yang pertama adalah berisi ketentuan-ketentuan ibadah seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dikaji secara meluas tentang dasar dan tujuannya, macam-macam syarat rukunnya dan lain sebagainya. Dalam Islam seperti kita sholat, rukun sholat, syarat sholat, yang membatalkan sholat, ya kan, rukun Islam. Yang kedua, apa namanya, isi daripada rukun Islam itu adalah ketentuan-ketentuan ibadah yang bersifat lahir, ya. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, kalau ada orang punya masalah datang pada Rasulullah, ya Rasul, orang Yahudi itu pada puasa tahun kedua Hijriah ketika di Madinah. Itu orang-orang Yahudi ya Rasul, mereka puasa, kenapa kita nggak puasa? Tapi nunggu ayat dong, hanya turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat, akhirnya umat Islam puasa. Ada masalah, Rasulullah nunggu ayat, turun terus. Tidak ada masalah, no problem, selesai ada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat, sementara Islam sudah berkembang di seluruh penjuru dunia,
Bahkan di zaman Umar itu sudah 2/3 negeri yang ada di dunia ini sudah memeluk Islam. Maka tentu banyak masalah-masalah baru yang muncul, di mana masalah itu belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ada yang sampai ke Nusantara, sahabat Nabi udah ada sampai ke Palembang, ke Wijaya. Sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib sudah sampai ke daerah Pantura. Kemudian Ali bin Abi Thalib konon katanya sudah sampai daerah Garut, Jawa Barat dan sebagainya. Sa'ad bin Abi Waqqas bawa pasukannya sampai ke Indonesia, kemudian melanjutkan ke China. Alhamdulillah saya sudah sampai ke makam beliau China di Tiongkok. Ketika ada masalah yang ada di Syam, di Persia, di Irak, di Indonesia ada masalah, bertanya kepada siapa? Nabi sudah meninggal. Akhirnya ulama membuat sebuah disiplin ilmu yang bernama ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih terjadi perselisihan, terjadi khilafiyah, perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kan banyak, 124.000 sahabat Nabi. Satu hari sahabat Nabi lihat Rasulullah di belakang jadi makmum, subuh nggak kunut, hari lain banyak sahabat Nabi yang menyaksikan Rasulullah lagi kunut. Nah, dari perselisihan itu kemudian lahir apa yang disebut dengan mazhab. Mazhab. Dari sekian banyak mazhab, banyak mazhab waktu itu muncul. Ada namanya Daud Adh-Dhahiri. Hari ini tinggal 4 mazhab yang besar. Apa saja? Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ulangi. Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, itu ada imam sama imam Syafi'i, kedua imam Maliki, imam Hanafi, imam Hambali. Imam Samudra enggak? Enggak ada imam Samudra, enggak ada. Oke. Nah, Islam ilmunya apa namanya? Fikih. Yang kedua iman. Iman itu ada terkait dengan hal-hal yang bersifat metafisik. Kita belum pernah ketemu dan belum pernah lihat, tapi harus yakin. Harus yakin. Kita belum pernah merasakan nikmat dan azab kubur, belum pernah mati. Tapi kita harus percaya, itu namanya iman. Pokok-pokok keyakinan. Kitabnya namanya Usuluddin. Di dalam ilmu Usuluddin ini terjadi juga perdebatan demi perdebatan, perselisihan, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan firqah. Nah, ihsan itu adalah amal batin. Tentang syukur, sabar, muru'ah, zuhud, itu batin. Amalan qalbu. Ilmunya namanya ilmu tasawuf. Bukan tak sanggup, tak tasawuf. Wah, saya makan alhamdulillah setelah belajar tasawuf saya orangnya tawadhu. Bener tawadhu, terutama sambil duduk. Untuk mengamalkan tasawuf itu berat. Apalagi model kita yang masih muda-muda ini berat. Walaupun sebenarnya untuk mengamalkan tasawuf itu tidak kenal usia. Masih muda, nanti aja lah kalau udah tua. Kalau udah mati. Nah, untuk mengamalkan tasawuf agar lebih ringan, agar semangat, maka kita masuk ke dalam sebuah komunitas disebut dengan thariqah. Di Indonesia itu ada, kalau di Jerman itu di PBNU itu ada sekitar 40 lebih thariqah yang ada di Indonesia yang muktabaroh. Apa yang muktabaroh? Thariqah atau jalan metode kepada Allah, satu cara. Muktabaroh itu sanadnya, silsilahnya itu tersambung kepada Rasulullah.
Kita belajar nih tasawuf ya gurunya ada guru lagi, terus namanya musalsal, tersambung, tidak